Yes. Kan gue nggak ada yang aman kan? Wuih. Gimana Miss Ini Pro? kita religion gue adalah quality time and physical touch gitu. Jadi gue nggak bisa kayak Fokus. aku tuh memang sebenarnya suka berondong. Ini tante-tante ini terlalu ngaco nih. Hai Dek. Nah, itu. Rar. Hai, saya Alizara Algibari. Dan gua Adel Tatum. Kita Kami berdua dari Cash tadi. Business. Kita dari Cash Business Proposal. And welcome back to Rapsus. Semangatnya ditambah. Sumpah gue semangat banget, lo yang nggak match my joking energy. Itu sangat berbeda kalau itu memang. Itu ya, sorry. Jadi siapa yang pro, siapa yang cons? Sulit. Gitu. Iya, lu mau apa? Gue pro deh. Ya udah gua kontra. Iya, masa pro dua-duanya? Ya terserah, mau pro apa kontra? Takut banget, artikelnya kebanyakan yang negatif atau emosi. Topiknya relationship. Oh iya, ada pro. Pro. Oke, Ima abis dibabat ini mah gua. kita mulai ya. Iya. Statement pertama. Komunikasi adalah hal yang paling susah dalam Oh, gua kontra nih ya. Iya. Aman berarti gua. Loh, enggak dong. It is indeed like Susah. susah. Karena nggak semua orang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan Nggak aman gua. apa yang dia rasakan dan how to address those emotions. Bukan, Bor. Masalahnya gini ya, gue jelasinnya dari sekarang. Ini lawan gue nih, orang psikolog nih. Gue semua mau gue pro, mau gue kontra, gue dibabat beneran. Ini lawan gue orang psikolog nih. Terus, Ya gitu sih, bener kan? Bener dong jawaban gue. Kontranya udah. Kontranya apa? Cepetan dong, Bizar. Jadi komunikasi adalah hal yang paling susah dalam Ya nggak susah lah. Nah, itu doang pembelaan lo. Ih, susah banget ini gue jelasin. Ya nggak susah lah. Kan Nggak ngomong doang secara susah banget batinnya, ya. secara lahirnya itu udah lahir menjadi orang yang harus bisa berkomunikasi. Kita pun juga mempunyai. Betul, tapi talking isn't necessarily communicating. Kita itu semua bisa dengar, tapi nggak semua orang bisa mendengarkan. Kita bisa ngomong, tapi kita belum tentu bisa menyampaikan apa yang mau diomongin gitu. Udah ya, mati gaya ya? Udah lah, mati lah. Ini pembahasannya udah, yang kontra tuh jadi bodoh, udah pasti bodoh gitu loh. Oke, kita next statement aja. Next statement. Menikah setelah semuanya segala aspek dalam hidup sudah satu. Mati kelar lagi gue ini. Tapi bisa dengan Gampang. Iya, yuk. Iya, saya sih pro. Karena menurut saya penting untuk kita sebagai individu tahu dulu siapa diri kita, apa yang kita mau, passion kita apa, bisa merasa fulfilled dengan hidup kita, baru kita menikah sehingga kita bisa utuh dulu gitu sebagai individu, baru kita share itu sama orang lain. Saya terpaksa kontra. Oke. Jadi lihat dari Bawa agama aja, bawa. Ini makanya baru mau ngomong ini. Tenang aja. Ya dilihat dari sisi agama wise-nya sih menurut gue pribadi iya ada benar juga kayak gitu, cuman kita kan ujung-ujungnya niat nikah itu kan sebenarnya untuk ibadah ya ke dalam agama. Dan menurut gue untuk dalam hal ibadah itu nggak ada kata di mana kita harus mengenal diri kita dulu dan benar-benar kayak harus merasa puas dalam hal apapun. Jadi kalau untuk tiap ibadah ya sikat aja daripada telat. Betul. Kok betul sih? Ya kan kita ini kan berdiskusi aja. Ini diskusi. Oke. Bukan debat capres. Ya. Next statement. Kompromi secara berlebihan sama pasangan itu bisa menghilangkan jati. Aduh. Kompromi secara berlebihan sama pasangan itu. Jadi apa nggak apa-apa deh gitu. Ini emang orangnya gitu. Kontra lagi. Enggak juga sih menurut gua. Nggak ngilangin jati diri sih. Karena
ujung-ujungnya lu juga yang kenalin diri lu sendiri gitu loh. Berarti kalau emang lu bisa ngeliat jati diri ya diri lu aja tolol. Jangan pakai emosi dong. Di sini lah nggak apa-apa kan kata tadi boleh emosi. Iya dong, berarti kan masa cuma karena dia kompromi dengan pasangan dia bisa hilang jati diri dia tuh bodoh sih. Iya dong. Berarti itu pro dong. Kontra. You're being pro to the statement. Iya dong, statementnya kan kalau lo Iya ya, kan kompromi sudah berlebihan itu menghilangkan jati diri kita. Dia kontra. oh iya, Kontra dong. sorry ngelek. Ah, puyeng lo. Oke, saya pro. Next question. Pro-nya sama statement gue ya? Oke. Ah, coba dong apa statementnya? Ya, iya. Kalau misalnya kita kompromis berlebihan, ya mungkin kita bisa kehilangan jati diri kita. Kenapa kok bisa? Karena misalnya contoh aku misalnya di hari Minggu itu adalah my off days. It's a day where I recharge my energy, where I just be with myself, doing my hobbies and stuff. Kalau misalnya aku berkompromis dengan pasangan aku, and then I go further, and then I sacrifice my Sunday, itu kan nggak bagus juga, aku kehilangan jati diri, because it's part of my identity untuk kayak Minggu itu nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi bukannya bisa dibilang dari awal ya? Kayak statement pertama. Harusnya iya kan, tapi ini Tapi kan pro ya. Ya udahlah ya, jadi ya udahlah ya. Oke. Oke, kita ke next statement. Mau pacaran bertahun-tahun akan selalu ada orang. Iya, bisa dibilang gitu sih, aku pro gitu. Tapi kembali lagi, Gue juga pro banget. kita manusia itu kan nggak pernah ada rasa punya kecenderungan untuk selalu ingin lebih ya. Iya. Jadi intinya sebenarnya ya being grateful aja sih, bersyukur akan apa yang ada di depan mata. Toh walaupun emang iya betul ada yang lebih baik lagi, cuma yang lebih baik itu kan pasti punya kekurangannya sendiri juga, yang pada akhirnya harus kita ulang lagi dari nol gitu. I don't believe in such thing as the right one. I believe you just pick one and make it right. Itu betul. Itu betul. Gak, jadi barusan dirimu tuh pro apa kontra? Pro, Oke. tapi gitu. Kayak Tapi yes, ada kontra but dikit. gitu. Oke. Udah dong. Nah, kontra lo apa? Kontra gue, ya gue nggak setuju. Karena ya jadi orang harus bersyukur lah. Lu tuh udah dikasih nikmat sama Tuhan banyak banget. Cuma gara-gara dia lebih menarik lu jadi tertarik sama yang Tahu lain. diri, kan? Gak tahu diri jatuhnya lu, manusia apaan lu kayak gitu. Oke dong, Bisa. guys. Oke, Tuhanmu yang di bawah lama-lama. next statement. Sex before marriage itu hal yang sangat wajar. Yes. Kan gue nggak ada yang aman kan? Wuhui. Gimana, Miss Ini Pro? kita religion aside. Religion Religion Yeah. aside, I feel like sex is one of the most important aspect in a relationship. Dan mungkin nggak semua orang bisa cocok dengan nggak bisa cocok dan nggak bisa connect on a physical level, on a spiritual level. Hence, I think it's important to like make sure that the person you're gonna spend the rest of your life with fits you in every aspect. Baik itu dari segi fisik, dari segi emosional, mental, intelligence-wise, and of course including your sex life. Gimana bisa? Kontra. Keluarin ayat! Jangan, Oh enggak gitu. Gak sampai. Sudah jelas tertulis dalam agama, gak boleh yang ada namanya nyit itu sebelum menikah. Itu haram. Gak boleh, Lu nggak tetap. mungkin pernah kan? Gak Ya. pernah gua. Gua anaknya kontra abis, bro. Gak pernah, gak boleh. Dan ya meskipun emang seks itu penting dalam sebuah pernikahan, menurut gua kayak you don't have sex juga gitu loh, kayak udah lu cukup belajar. In the bisa marriage or reproduksi. Hah? before the marriage? Before. Oh. Iya, lu belajar aja gitu, nggak perlu lu melakukan menurut gua. Sama ini belajar di mana bisa? Di Google. Oke, kita lanjut. Next, istilah dari banyak anak banyak rezeki saat ini udah nggak berlaku. Berlaku. Bawa agama lagi. Kan kontra. Berlaku. Alasannya?
di agama. Bangsa deh. Ya mau gimana lagi gua. Di agama, anak itu adalah sumber rezeki. Jelas di dalam Al-Qur'an Tuhan itu menuliskan bahwa anak adalah sumber rezeki karena anak adalah anugerah terindah yang kita miliki. Jadi bukan masalah rezeki itu uang. Banyak anak, banyak rezeki, kita banyak happy, kita makin bersyukur sama diri kita sendiri. Oh, ya Tuhan, terima kasih. Enggak sih. Kalau anak yang ngeselin, ya nggak apa-apa. Berarti kan itu adalah rezeki kita untuk gimana cara kita untuk bisa belajar lebih sabar sama diri kita sendiri dan menjadi lebih dewasa. Gitu. Bis bro? Iya, menurut aku dengan kondisi dunia yang sudah seperti ini, udah nggak relevan lagi sih untuk punya anak banyak. Menurut aku 1 itu cukup atau 2 gitu, atau nggak sama sekali. Karena udah banyak juga anak-anak yang sudah terlanjur lahir di dunia ini dan nggak ada yang ngurusin, mendingan ngurusin yang udah ada aja daripada nambah anak banyak gitu. Karena ada statement juga yang ngomong kalau sebenarnya lu tuh bukan banyak anak banyak rezeki, tapi kalau makin lu banyak anak lu makin niat cari duit. Oh jelas itu. Jadi sebenarnya bukan karena banyak anak, karena jadi semangat hidupnya lebih tinggi gitu ya. Oke, deal. Kita lanjut. Next, LDR bisa berjalan dengan baik-baik aja kalau dua-duanya. Aduh. Kalau dulu sibuk. Oh, enggak lah, enggak baik-baik aja kalau dulu sibuk. Ya enggak lah. Kan jadi kayak ya udah punya dunia masing-masing gitu. Nggak terlalu stressing over satunya yang lagi sibuk, kitanya kangen gitu ya. Cuman kan balik lagi tergantung orangnya. Kepribadian orang kan beda-beda. Ada yang dia bisa overthinking kebanyakan. Kalau sama-sama sibuk kayak yang satu overthinking, malah jadi makin ricuh kondisi hubungannya. Miss Pro? Miss Pro sebenarnya against LDR banget lagi. Ya mungkin, ya menurut saya sih ya itu bisa ya. Selama masih hubungannya didasari oleh kepercayaan yang cukup, terus komunikasi yang baik, ketika memang lagi ada waktu itu dipergunakan, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Tapi kalau jawaban yang asli ya dari gue pribadi, aduh gue nggak bisa banget lagi soalnya love language gue adalah quality time and physical touch gitu, jadi gue nggak bisa kayak fokus. Quality time dan physical touch, jadi rasanya sulit ya. Makanya menurut gue itu penting sih ketika kita memulai hubungan sama seseorang, harus tahu dulu how they wanna be loved gitu, karena dua orang, menurut gue banyak banget kasus dua orang yang sebenarnya saling mencintai tapi karena cara mereka menyampaikan atau menunjukkan rasa cinta kasihnya itu nggak cocok, jadi dua-duanya sama-sama nggak bisa merasakan cinta satu sama lain, ngerti nggak? Nih, kayak gitu sih. Jadi gue nggak bisa LDR karena gue anaknya harus kayak punya quality time. Ini tambahan statement kontra gue nih. Dalam hubungan agama kita dengan Tuhan aja kita tuh LDR sebenarnya, kita nggak tahu Tuhan di mana, ya kan? Tapi kita ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hubungan percintaan kita sama Tuhan itu, misalnya kayak di agama Islam kita harus sholat, harus ngaji dan lain-lain. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu semua, kita nggak bakal mendapatkan ganjaran yang nanti dikasih gitu. Amin. Jadi menurut gua nggak boleh sama-sama sibuk. Haleluya, preach. Oke, next. Bener banget sih kayak lo yang cons, gue yang pro. Iya, berarti cocok ya. Bener cerita lah. Oke, next. Pacaran beda agama sama aja nyakitin diri. Mampus lu. Iya, gue setuju karena kalau dua-duanya sama-sama orang yang agamais kayak ya nggak mungkin bisa lah ngapain gitu. Why waste time and energy and love? Kalau dari awal udah tahu arah tujuannya berbeda. Kecuali kalau misalnya pacarannya memang konsep pacaran seriusnya bukan untuk jenjang pernikahan, ya why not? Cuma kalau misalnya untuk jenjang pernikahan, dan obviously nggak bisa ya. Why waste time? Kontra. Apa? Mau menjadi domba-domba yang kesesat? Kontra udah, yuk. Enggak sih, nggak setuju. Seperti yang tadi lo bilang, bukan apa namanya, jodoh itu bukan masalah apa tadi? Coba tolong sebutkan. Siapa yang dipilih and you work for it.
there's no such thing as the right one. You pick one and make it Nah, right. jadi ya kalau menurut gue nggak masalah aja mau beda agama apa enggak, you pick one, you work for it, mau yang pentingan apa enggak ada masalah. Menurut gue mungkin di Indonesia aja nggak ada masalah seperti itu karena di luar Indonesia kayaknya di beberapa negara, banyaknya di beberapa negara kayaknya aman-aman aja sih nikah beda agama. Karena balik lagi ya itu bagaimana cara kita bertoleransi pada pihak masing-masing sih. Tapi kalau lo pribadi mau nggak pacaran sama cewek Kristen? Mau. Umi Why not? pipik. Nah kan yang ngelarang kan Umi dan agama. Cuman kan nih kita kalau nih gue balikin nih. Kalau gue percaya bahwa hidayah itu datang dari mana aja. Oh jadi maksudnya lo expect cewek itu pindah agama? Enggak expect. Lo mau pindah Kristen? Enggak juga. Cuman gini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau misal gue pacaran sama beda agama, ya nggak masalah, ya udah jalanin dulu aja. Nanti tinggal Tuhan yang ngatur gimana ujungnya. Tapi Umi pipik kira-kira akan ngatur? Enggak dong. Ngatur dong. Jelas dong. Gimana sih? Ya oke. Next question daripada makin ribet. Iya. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Wah, udah ribet nih. Next question. Cewek atau cowok yang gak punya hobi itu red flag untuk dijadiin pasangan. Yes. Kenapa? Bubble gitu. Karena menurut aku hobi itu adalah salah satu aspek paling penting untuk kita sebagai individu. That's what makes us grow, it's what makes us happy. It's our identity gitu. Gue tatot. Gak mungkin orang gak punya hobi. Gak bisa kayak gitu, argumentasi lo gak bisa. Sabar, gak mungkin orang gak punya hobi. Mereka belum sadar aja sama hobinya dia. Oh, okay. Jangan marah sama gue dong, gue punya hobi. Emosi. Kan dibolehin. Oh, yes. Gak mungkin, jadi ya gak masalah. Emang kenapa orang gak punya hobi? Dia belum menemukan hobinya aja, ya berarti lu sebagai pasangan harus nuntun dia untuk menemukan hobinya dia lah. Kalau hobi nongkrong, Itu bukan hobi, kan banyak orang kayak itu pengalihan. Pengalihan dari rumah, dari isi otaknya dia. Ngapa lihat gitu? Enggak, gue sih gitu. Bizar banget. Itu pengalihan, itu bukan hobi, itu pengalihan. Tolonglah. Kan dirimu udah tahu segala-galanya, jadi udah nggak usah gitu-gitu. Kita udah kayak, the bestie abis Parah. ya syuting. Ya itu aja cukup. Daripada semakin terpancing di sebelah saya nih. Oke, kita ke last statement. Yes. Cowok yang anak mami itu red flag banget. Gila. Ya enggak lah. Asik. Kontrak dulu. Gue anak mami justru. Anak Umi. Iya anak Umi, kalau mami tuh orang mana? Gue anak Umi. Dan menurut gue itu nggak ada sama sekali. Justru that's how you show your love terhadap wanita. Karena wanita itu kan derajatnya sangat tinggi sekali ya. Dan gue selalu bilang ke nyokap gue dan ke orang-orang kalau there's no words that can describe how beautiful kata-kata dari ibu ataupun nyokap, orang tua atau wanita. Jadi kayak ada orang yang bilang anak mami itu red flag, gue pecahin kalau sini. Lu gila lu. Anak mami itu red flag. Jangan Pecahin sekarang, malah gue. nanti abis ini di belakang. Kalau konotasinya anak mami yang benar-benar apa ya? Manja, terus yang benar-benar nurut semua omongan ibunya, ditelan bulat-bulat A sampai Z, ya of course it's a red flag. Karena kembali lagi kita sebagai manusia itu kan harus punya prinsip dan value sendiri ya. Di luar orang tua kita, mungkin memang iya ada banyak unsur tersebut karena kita dibesarkan sama orang tua kita. Cuma kalau konteksnya sampai berlebihan ya, it is a red flag. Because you should be your own person, especially when you're a man. You should be able to lead and have your own value and prinsip. Gitu. Aman. Hai, sekarang kita mau main Mitos atau fakta? Oke, pertama, mitos atau fakta, Abizar pernah ikut kompetisi masak. mitos.
Ntar gue inget dulu ya. Gimana sih? Ini tuh facts-nya dari kita atau dari Google atau gimana? Random sih kan, Oh, ada yang dari Google, ada yang dari media. Oke, enggak. Gue bisa assure lo nggak mungkin ikutan. Kenapa gitu? Kontra, kenapa gitu? Udah ganti segmen. Kenapa gitu? Gak tahu kayak. You haven't tried. What do you mean? Masakan gue. Enggak, maksud gue kayak lo nggak mungkin ikutan kompetisi masak gitu loh. Kenapa gak mungkin? Ya jangan marah dong, Abizar. Jadi nanya emang dari. Ya but because I feel like I know you now, I'm your friend. Yeah, I don't think you would. Gitu. I would. You would? I would. But have you? Belum. Ya Itu udah. mitos. Cuman I would love to. Kayak I would never see you. Cuman Like, belajar banyak dulu lah. okay. Iya. Tapi lu sering masak? Sering steak doang sih di rumah. Yang ngulik-ngulik sempet. Cukup suka masak, cuman gak sejago Adel. Karena dia Gak sangat akan cinta dengan ada masakannya satupun dia. orang yang masak lebih jago dari gue. Iya. Kelas. Sorry, gue kalau sama masakan gue sombong. Satu hal doang yang gue sombongin di hidup gue itu Masakan. masakan gue. Titik. Ganti. Next. Dan tadi gue habis bikin dia sombong. Dan dia proud sama sombong. Iya. Gak apa-apa. Masakan. Gue sombong sama masakan doang kali. Kalau fakta kan gak apa-apa. Anyway. Tapi kita coba dulu nanti. Oke, next. Mitos atau fakta, Ariel Tatum punya ritual minum teh herbal sebelum syuting. Waduh, yang bisa gue tahu. Mitos. Iya, gue tahu yang lain, bukan yang itu. Tapi bener gak? Whisky maksud lo? Enggak. Apa sih? Kopi kan? Sebenarnya kopi kan? Lupa. Oh iya. Ini kenapa tiba ada sih? Ini asap dari mana? Udah jangan ke distract. Sorry. Come on, balik. Sumpah, lo ngomongin Balik. dupa terus gue Balik. kesini terus ada asap. Sorry, gue Udah anaknya suka magicnya. ke Jangan distract. ngomong. Oh, Balik. sorry. Sebenarnya iya sih, gue pernah ngomong kayak gitu karena ada ada momen dimana gue nggak ngopi sama sekali. Ya, tapi kan teh herbal. Untuk ganti kopi itu, Oh, I drink like medicinal tea gitu. cuma For dia like enggak. 3 years legit gitu, terus kayak matcha and stuff gitu. Yeah. Tapi karena sekarang gue udah baik-baik aja dan I found ways to drink coffee without being jittery, jadi gue balik ke kopi lagi. Cuman kalau menurut gue yang selalu itu dupa sih. Iya, itu gue selalu punya. Kalau musik klasik apa yang baca? Iya, I do love classical. Itu selalu juga. Gue main piano klasik dari kecil, jadi kayak I love classical music. Itu selalu fakta dengan JBL dia warna merah. Hitam ya, Ini Presisi. hitam. hitam ya. Soalnya gue bawa kemana-mana. Iya, JBL hitam. Tulisannya merah. Tulisan merah. Emang Iya. fokusnya ke tulisan aja. Nah, Oke. segini. Oke, next. Mitos atau fakta, Abizar pernah jadi host di acara TV program reality saat remaja. Enggak sih. Bentar, gue aja lupa. Were you there during your teenage years? Well, that's when I spend my time with. Itu aja kehidupanku di. Oh, enggak. Gue bilang Aduh, mitos. gue lupa lagi. Enggak, udah Pokoknya mitos tuh aja. Ada ininya gak beritanya? Gue lupa lagi. Enggak deh. Kayak ngisi-ngisi acara itu gue tahu waktu di Kalau kecil tuh. host atau maksudnya nge-host, nyanyi bener-bener gitu. host. Host di TV. Enggak. Wah, mitos tuh gak pernah gue nge-host di TV. Enggak, itu enggak. Mungkin dengan tinynews.com jadi emang kurang bisa dipercaya. Astaga. Style ID guys. Itu gak bisa dipercaya tuh. Tapi emang aku baca di artikel itu sebenarnya menggantikan. Aduh, salah banget nanya ke dia. Enggak sih, gak pernah. Salah. Artikel salah. Oke, ada salah. Enggak, gue gak pernah nge-host. Ayo kita laporin itu. Report spam. Ketuntut bisa gak sih? 5M kan? Wow. Oh. Pencemaran nama baik, tapi Reli. Baik juga lagi, gimana ya? Baik juga. Oke, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan kita cemar. Dilanjut, mitos atau fakta, Ariel Tatum takut balon. Wah, ini gue gak tahu. Tapi menurut gue mitos sih. Takut banget gimana? Takut Nggak ada balon, kayaknya. takut pecah. Dar. Iya sih, cuma maksudnya nggak yang sampai segitu ya banget. Cuma gue nggak fobia balon gitu. Lebih ke mobil jambu berarti ya. Itu bisa dibilang. Enggak, itu mitos. Oke. Kita next. Mitos atau fakta, Abizar mengoleksi petak kuno. Peta kuno. Apaan? Anjing, Peta kuno apa? pelaut gue. peta tua, Oh, peta. Map. Pelaut gue. Gue tahu dia koleksi apa sih.
Ya apa kasih tahu aja. Apa itu namanya? Action figure setan-setan gitu loh. Bukan apaan ya? Itu baru pocong. Setan pocong gitu. Oh enggak, itu Gitu cuma satu bener. doang ya? Cuma, Tapi iya. kan ada kayak beberapa gitu. Ada Baphomet. Dia membanggakan itu banget sih. Gitu. Iya. Pokoknya pocong sih ada. Kurang lebih. Iya, emang setan lokal sama setan inter. Kita gabungin biar dia bisa bersatu. Sama kayak korek nggak sih? Enggak ya, korek. Korek sih. Enggak sih itu mitos. Iya, tapi tadi mitos. Ngapain gua ini peta kuno? Coba tahu lu mau nyari harta karun kali? Iya bener sih, cuman sulit jadi harta karun sekarang ya. Kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Terus nggak ada yang denger. Iya. Halo denger ya? Jadi karena di situ. Makasih ya. Tolong digede di situ tuh. Bukut gitu gede banget. Yang bagian gue itu. Oke, next. Mitos atau fakta, ada Tatum pernah makan durian di hotel di luar negeri. Oh, itu fakta. It does sound like me. Tapi kebetulan di luar negeri yang jualan durian nggak mungkin nggak ngebolehin masuk durian. Tapi bener. Durian masuk di hotel. Tapi bener. Jadi no, I've never done that, but Di Indo. I would done that. I would have done that kalau misalnya memang I have a chance. You have a chance. Tapi nggak ada yang jual durian gitu loh. Misalnya kita kayak ke Eropa kan nggak mungkin ada orang jual durian. Ya udah di Malaysia aja. Boleh dong. Masih Boleh, ada. kalau semua negara yang punya durian tuh pasti nggak bolehin masuk Ya durian. udah dari Malaysia ke Singapura bawa. Gak usah maksa, boleh gak? Ya udah. Nggak, bukan maksa, ini kan nyari kasih solusi. Oh, nggak, itu mitos tapi untuk itu melakukan itu. does sound like something that I Oke. Boleh. would Nanti do. tuh ada kereta loh langsung dari yang kayak dari Singapura bisa kemana gitu. Nah, mending kamu bawa. Oke ya. Oke, kita lanjut. Mitos atau fakta, Abizar pernah menjadi chef di restoran terkenal. Masalahnya tuh gini loh, lo tuh harus tahu dulu, inget dulu sama hidup lo gitu loh. Jadi kita bisa main ini. Ini gua aja tuh udah nggak mungkin. Ngapain Ingat-ingat gua jadi dulu, chef? siapa Gua tahu. udah inget banget. Nggak Oh, iya, mungkin ini Gak mit. pernah ya? Nggak. Boleh nggak besok abis ini gue jawab dulu baru lo bereaksi Iya. seperti itu. Oke. Kayak malah aku mikirnya gini kayak it does sound like you though. Nah, Ya udah tapi ini karena udah dikasih kisi-kisi tadi jadi mitos. Oke, Kita dikasih kayak ini nggak sih apa namanya points gitu? Enggak ya? Aku kan kayak pengen menang gitu, pengen dapet apa gitu. Tapi menang gak menang. Kayak pengen ya menang, Kompetitif menang, kan, sorry. menang. Udah menang. oke. Mitos banget tuh, Pak. Tapi ini Udah jadi last, chef. ya. last mitos atau fakta. Mitos atau fakta, ada Tatum punya panggilan khusus, yaitu Leli. Anjir, gua nggak tahu. Mitos deh, gua nggak tahu. Gua nggak bisa bilang fakta. Mitos. But I do have nama panggilan di keluarga tapi itu Noni. Bukan Leli. Itu artikel. Artikel semua. Gua nggak ada fakta-fakta. Fakta tuh ini. Kayak orang tuh suka kayak Dari TikTok jadi gitu percaya. kayak. Iya, random memang. Iya. Kan Oh, mungkin bikin kita ini kayak, gitu. Apa ya? Iya makanya itu gue bilang kayak mungkin orang-orang cuma kayak bikin artikelnya Abizar dulu suka Chef. gantiin host gitu kayak. Dulu sempat jadi host, gantiin orang, sempat jadi chef di satu restoran kayak. Kayak nggak ada kerjaan lain nih. Mitos. Leli, Saha. Kita sudah sampai. Di segmen terakhir, Ya. Kane. Apa tuh? Kata Kata. netizen. Kata nenek. Kalau kata nenek itu lagu. Udah, gua cari bahas. Ini kan kita mau dengerin Memang kata selalu netizen. lo yang mancing, boleh nggak kasih tau dia Ayo apa? Hei, Dewinta. Abizar itu Dewinta. Udah, Dewi, enggak, Dewinta. No. Let's go. Oke, kata netizen. gimana depannya aja dong. Ted, ini. My Yang baca property, siapa? my priority. Bebas. At yours property. Yours property. Ariel Tatum tuh definisi cantik sehat, kayak seger aja liatnya, nggak kurus-kurus amat, nggak gendut-gendut amat, tapi pas aja facial expressionnya juga elegan, anggun, cewek-cewek mahal gitu, terus beauty of fashion. Aduh. Luar biasa. Amin. Aku malu kalau diginiin. Udah, makasih ya. Abizar. At Fitri735. Bener-bener respect. Fitri. Itu tanya manajerku sendiri. Bener-bener respect sama akhlaknya anak. Dia santun, dewasa pemikirannya. Yang jelas dong ngomongnya bener-bener respect sama akhlak nih anak, dia santun, dewasa Bener, pemikirannya, Sopan sopan banget. banget sama yang lebih tua, tapi tetap dengan gaya dia khas anak-anak muda sekarang. Tetap gaul, tapi gaul, dengan tapi- batasan-batasan tentunya. Dia sadar betul punya kedua orang tua yang punya nama besar, tetap dengan ciri khas dia sendiri. Amin ya. He's a very good kid. Amin, gua amin aja deh. I know him. Terima kasih Mbak Fitri. Amin. Bener Terima itu kasih. manajer lo ya? Kayaknya. Ntar gue cari tahu.
cek pos. He's a very good kid, guys. Amin. He has a good heart. Amin. Faye. Tapi kan emang Ariel Tatum maksudnya lucu loh pas waktu main sama Pak Mus. Pak Justin. Siapa Pak Mus? Dia lucu kemarin. Abizar gue tuh lucu banget kan orangnya. Iya kan? Lucu banget. Lu jujur. Lucu kalau ngerti Iya lucu. kan? Iya kalau ngerti lucu. Emang lu suka gak ngerti jokes gue? Kadang beberapa dia nggak ngerti, cuman lumayan ngerti lah. Tapi kayak in general gue sebenarnya aslinya, if you know me as a person, lu She's a suka. fun person. Funny, I mean. Iya itu belum selesai kan, Okay. fun person, funny gitu. Iya. Gue lucu tapi cuma buat teman-teman gue doang. Iya. Orang-orang terdekat gue. Lucu waktu di syuting pakai kaos biru. Sinetron. Hah? Yang sama Steffi Oh iya ini Pacu Ini, saya dia iya. ngomong. pakai kaos biru. Gue nggak tahu referensi lo apa kenapa. Ada waktu yang gue kirim ke lu di Instagram. Bukan Lo kenapa sih harus mukanya marah gitu bisa? Gak marah emang begini mukanya. Mau kayak mana lah? Dikit-dikit salah kali aku sekarang. Kayak mana? Iya itu. Sudah lah ya, Pak Mus. Pondok Pamus. Oke. @6yonsu2384. Terlepas dari semua yang lo pikir diri lo gagal, gue yakin banget UJ bangga sih lihat lo begini. Tutur kata lo baik, sopan, dan lembut. Pikiran lo kebuka, hati lo gede, otak lo cemerlang. Gue doain yang terbaik buat lo dan keluarga. Al-Fatihah buat bokap lo, you are a good human being. Makasih. Amin. Terima kasih. Tapi kalau tutur kata lo lembut itu gue agak gimana gitu baca di. Lembut buat orang-orang yang gak dikenal, kalau yang dikenal kan gak ada lembut-lembutnya. Iya. Iya, bener dong. You are a good human being, I agree. Amin ya Allah. Tapi menurut gue Abizar dibanding sama Ariel Tatum kayaknya terlalu muda jadi nggak ada vibe CEO-nya. Aku tuh memang sebenarnya suka berondong. Ini tante-tante ini terlalu ngaco nih. Hai Dek. Hai, Rar. aku betul mau. Kamu apa? Mau Motor, apa? ada Oh iya motor, sini mau. tante beliin motor. Gimana reaksinya gitu aja? Ya mau gimana ya memang. Iya, We ya do udah have like aja. an Emang ada age gapnya, gap. iya. Terus tapi ya udah Ya lah ya. udah lah ya. Tinggal nikmatin aja. Tinggal Kalau nonton kamu nggak mau aja. nonton nggak apa-apa Nggak usah itu. nonton. Nggak usah ditonton. Masih banyak orang lain selain kamu. Ya mau nonton. Iya. Sama kayak kamu kalau nggak suka nggak mau nonton cari film lain. Iya, cari film lain deh. Kita sih seru-seruan aja. Kita sih happy aja. Seru banget deh kita sekarang. Seru banget. Dulit. Tante dan Dulit. kalau misalnya Keren. tante tuh pasangannya dipanggilnya apa ya? Kayak tante sama apa? Sugar baby gitu. Aduh, nggak tahu lagi pernah ngalamin. Masa sih? Baru kayak 3 bulan terakhir lah. Punya tante-tante. Punya tante-tante. Gemes banget ya. Ini Dipanggilnya orang- apa soalnya? Panggilnya Dewi. Kue cucu manis, kue cucur manis. Sebagai wanita yang sering berada di dalam survival mode, aku merasa relate banget sama Kak Ariel. Sebegitu senangnya aku dengerin Kak Ariel setiap podcast. Kak Ariel aku nggak pernah skip. I'm so happy for her right now. She's so positive and beautifully inside and out. Amin. Terima kasih. Kayaknya lebih seru kalau misalnya lu bacain yang buat gua bacain buat lu. Oh gitu ya konsepnya. Iya sih. Sorry. Kayaknya, cuman Iya, kayak boleh, lebih seru boleh, aja. boleh. Amin. Amin. Terima kasih kue cucur pahit. Manis. Yang ini manis nih. Terima kasih, aku suka kue cucur. Oke. Menurutku visual Abizar, Bacain dulu oh ya ininya. sorry, dari @ipoprules. Menurutku visual Abizar oke di sini untuk adaptasi drakor ke film Indo. Dari orang-orang Korea yang serba putih, nggak perlu sih diadaptasi Indonya, kita ngikut ke putih-putihan misalnya biar deket penampilannya sama orang Korea. Visual Indo kayak Abizar dan Ariel Tatum gini juga oke kok. Terima kasih. Dirimu dari beberapa orang yang positif. Iya. Dan kembali lagi kan ini adaptasi ya dari webtoonnya Korea dan Bukan remake. agak lucu juga kalau misalnya kita membuat sebuah film yang backgroundnya di Indonesia tanpa ada sentuhan budaya Indonesianya gitu loh, ngerti nggak? Betul. Jadi ya pasti disesuaikan biar masuk ke budaya kita sih. Pun juga kalau misalnya yang adaptasi film India, production India juga pasti ya orang-orang mereka juga kan, nggak mungkin pakai orang yang kulit putih atau Indonesia kayak gitu. Mungkin Kali gitu. kali. Oke, Nuts. Gimana bacanya? Itulah Nuts. Kenapa nggak dimasukin scene Samantha Rachelnya sih, padahal ikonik banget? Ya itu boleh ditanyakan ke tim Produser. sutradara dan juga penulis. Dia sebenarnya nanya, cuman nggak di-mention aja sama dia.
Oke, sekarang kita panggil Ibu Nggak Erika. ada. Kita panggil ini aja perwakilan dari PH, boleh? Mas Erwin, tolong dijawab ini. Oke, @rinsya258. Surprisingly, trailernya bagus loh. Cukup buat bikin orang tertarik lah ya. Ariel dan Abizar juga gak yang out of character banget. Cuma penasaran aja gimana manage ceritanya dipersingkat jadi durasi 1,5 jam. Itu sebenarnya salah satu aspek yang gue suka banget sih dari penulisan Mas Aditya Mulya gitu ya. Gue nonton 12 episode seriesnya dan bagaimana dia bisa merangkum semua itu menjadi format film itu kan sebenarnya sulit ya. Sulit. Dirangkum jadi format film dengan durasi yang segitu, tapi yet I think and I know for sure that he did such amazing job. Sebenarnya itu yang bikin salah satu hal yang bikin gue tertarik dengan film ini. Dan setelah melihat bukan setelah mata hasil, gue kemarin kayak baru nonton beberapa bagian dari film Business Proposal pas lagi ADR. Ada kebutuhan Atau dubbing kalau untuk kebutuhan ADR atau dubbing. Biasanya gue nggak pernah mau untuk kayak minta Mas tolong dong putar awal dong gitu, karena pengen lihat. Gue biasanya nggak pernah mau karena Jadi lu udah lihat openingnya? udah kemarin gue bilang gue nonton 15 menit Ya gue gak tahu 15 menit itu dari awal sampai opening, enggak. 15 menit dari opening sampai 15 menit. Terus biasanya gue nggak pernah pengen, cuman gue pengen tahu aja, penasaran gitu, karena emang reaksi dari orang kan sebelumnya seperti itu ya. Jadi gue pengen tahu aman kan nih kira-kira. Pas gue nonton, gue niatnya pengen nonton kayak cuma 5 menit 10 menit doang gitu. Tiba-tiba keterusan 15 menit. Sampai operatornya bilang, "Bang, udah lu keterusan, lu kenikmatan deh, balik." Terus balik. Gemes banget. Jadi gue sih nikmatin ya. Jadi semoga kalian juga bisa nikmatin promo film. Juga kalian bisa nikmatin. Jadi semoga kalian bisa nikmatin film A Business Proposal seperti gue nikmatin 15 menit pertama gue yang baru gue tonton dan akan gue tonton selebihnya. He did such a great job, I think. Dia juga. Semuanya juga. Ini nonton tanggal berapa, Kak? Nonton tanggal 6 Februari ya, udah tayang loh di bioskop. Iya, tahunnya tapi 2028. Gitu. Tuh, untuk yang mengerti lucu banget loh itu. Tayangnya tahun 2025, bulan Februari tanggal 6. Jadi buat kalian semua yang ingin menonton dan yang mau menonton aja, yang nonton Ambil aja Bizar semuanya, gue gak usah promo ya juga. kan sabar, nanti ada jedanya gitu loh. Mhm. Jadi buat kalian yang pengen nonton dan yang mau nonton aja, jangan lupa untuk nonton film. Tuh, A Business Proposal. Nah, di bioskop itu tayang kan tadi. Udah tadi udah disebutin. Sorry. 6 Februari 2025. Di bioskop jangan lupa ya, lihat kita berdua, lihat Yono Bakri, Selamat Raharjo, dan semua Om cast yang Indro, lain. Om Indro, Teh. Fatih, Undru, Kawai, Ovi, terus ada Ardito sama Caitlyn, and many more. Jadi jangan lupa untuk nonton. Thank you. Thank you, Thank you. guys.